Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian Fiqhuz Zakah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita bisa menimba ilmu, mengambil manfaat dan menggerakkan zakat di wilayah kita masing-masing sebagai amal yang luar biasa, jariah yang bermanfaat buat kita, keluarga, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga perjuangan para praktisi lazisnu di seluruh Indonesia mendapat keberkahan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah buat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi, semua ulama-ulama kita, muassisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, segala para ulama-ulama kita, wabil khusus ila muallifi hadzal kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi wa masyayikhina Syekh Muhammad Sa'al Mahfuz, Syekh Ahmad Fahimi Munji, Syekh Abdul Kamal, seluruh guru-guru kita. Semoga kita mendapat keberkahan ilmunya, bermanfaat dunia hingga akhirat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 51. Ini masih muqaddimah, pendahuluan metodologis yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hina aba ayyu'tiya, hina aba, ketika dia tidak memberikannya, maksudnya membangkang itu dalam arti tidak memenuhi. Hina aba ayyu'tiya, supaya ia memberikan minaz zakat, dari zakat, kauman, kepada satu komunitas, satu kaum, kanu, yang ada apa kaum itu, minal mu'allafah qulubuhum, termasuk dari golongan orang-orang yang didekati dengan halus hatinya, orang-orang yang diharapkan kuat Islamnya atau diharapkan mampu membawa Islam kepada kaumnya, fi asrir Rasul, pada masa Rasul. Waqala, dan Umar berkata, innallaha a'azzal islama wa aghna anhum. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Sayyidina Umar, a'azza, memuliakan Allah, al-islama, Islam. Allah memuliakan agama kita ini, agama Islam. Wa aghna, dan Allah tidak membutuhkan Allah, anhum, dari golongan-golongan mu'allaf qulubuhum. Kalau kita kaji dalam fikih-fikih klasik, memang mu'allaf qulubuhum ini aqsam, banyak klasifikasinya. Salah satunya yang sering kita pahami adalah orang yang baru masuk Islam dan niatnya belum kuat, sehingga dengan diberikan zakat, kanat niyatuhu qawiyah, niatnya menjadi kuat, tekadnya untuk membela Islam menjadi kuat. Ada juga mu'allaf itu rijalul qaum, tokoh-tokoh masyarakat, dengan harapan ketika dia beri zakat itu dia bisa mengajak
pengikut-pengikutnya itu untuk Islam, untuk masuk Islam. Tentu kalau kita melihat strategi dakwah Nabi itu memang luar biasa. Seringkali beliau mendekati ru'asaul qaum, pemimpin-pemimpin satu golongan, sehingga ketika pemimpinnya itu masuk Islam, maka semua pengikutnya juga masuk Islam. Bahkan pernikahan Nabi dengan banyak perempuan itu juga membawa nama golongan. Dalam salah satu buku sejarah misalnya ketika Nabi menikahi Sofiyah dalam perang Khaybar itu, di mana Sofiyah ini adalah perempuan yang mewakili dua golongan ya, dari kelompok Yahudi. Salah satunya adalah dari golongan Bani Nadir, satunya mungkin dari Bani Khadraj. Dengan masuknya Sofiyah itu, dengan memberistri Sofiyah itu, banyak sekali orang-orang Yahudi yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Sayyidina Umar dengan tegas mengatakan ketika pada masa pemerintahannya dia tidak memberikan bagian mu'allaf qulubuhum, dengan tegas Sayyidina Umar berkata, innallaha azal islama wa aghna anhum. Allah sudah memuliakan Islam dengan ekspansi yang luas, sehingga Islam tidak hanya menguasai Jazirah Arabia, tetapi sampai ke dataran Cina, Afrika, Eropa, Asia, sehingga Islam tidak butuh belas kasihan orang-orang mu'allaf qulubuhum. Islam sudah dalam posisi kuat, dimuliakan oleh Allah, sehingga tidak sama dengan pada saat Nabi ketika memulai merintis Islam yang harus melakukan pendekatan secara halus, simpatik kepada mereka, golongan-golongan mu'allaf qulubuhum. Wa qala innallaha a'azzal islam wa aghna anhum. Khabarnya inna Umar hina aba lam yughayyir. Umar itu tidak mengubah. Bidzalika, dengan kebijakan dia tidak memberikan bagian zakat mu'allaf qulubuhum yang pernah dibagi pada era Nabi dan memang ada di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Hukman, Umar tidak mengubah dengan kebijakannya itu satu hukum syar'iyan, hukum syara, hukum Allah. Walam yu'atil, dan Umar tidak mengosongkan, tidak menganggurkan, tidak mendisfungsikan nason, satu nas Qur'anian, nas Qur'an. Jangan dikira dengan kebijakan itu Umar mengubah hukum syara dan mendisfungsikan, tidak memfungsikan nas Al-Qur'an. Karena Sayyidina Umar itu digaransi oleh Rasulullah SAW, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisannya Sayyidina Umar. Artinya garansi Rasulullah ini menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran Sayyidina Umar itu berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Sayyidina Umar bukan pemikir liberal, bebas, tanpa ada pijakan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi Sayyidina Umar mampu menangkap spirit Al-Quran, maqasidus syariah, sehingga lahir pemikiran-pemikiran yang out the box, pemikiran-pemikiran yang visioner, transformatif,
yang mengagetkan, tetapi penuh dengan refleksi yang mendalam, menunjukkan pemahaman Sayyidina Umar yang utuh terhadap Al-Quran, As-Sunnah sebagaimana beliau saksikan pada masa Nabi Muhammad SAW dan khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kama qad yafhamu ba'dun nas, sebagaimana telah difahami atau sebagaimana kadang difahami oleh sebagian orang. Sebagian orang sering mengkritik Sayyidina Umar sebagai figur yang mendisfungsi sebagian nas Al-Quran, figur yang mengubah doktrin Al-Quran. Ini tuduhan yang sewenang-wenang. Pada masa Sayyidina Umar itu kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang utama yang melihat, menyaksikan, merekam turunnya Al-Quran dan melihat, menyaksikan, merekam, berinteraksi langsung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu mereka punya malakah ilmiah, punya kemampuan yang inherent, yang menyatu dalam dirinya untuk memahami maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat Islam. Walakinnahu, tetapi sesungguhnya Umar, ghayyara, mengubah Umar itu al-fatwa, sebuah fatwa, bitaghayyuriz zaman ini sebab perubahan masa, wal hali, dan kondisi sosial, an ahdi Rasul, dari era atau periode Rasul. Umar mengubah fatwanya sesuai dengan perubahan masa. Pada masa Nabi sedang dirintis Islam sehingga butuh dalam tanda kutip ya, merayu orang-orang untuk kuat Islamnya dan untuk masuk Islam. Tetapi pada masa Umar, kanal Islamu qawiyan, innallaha a'azzal Islam, Allah telah memuliakan Islam, Allah telah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada Islam. Falam ya'ud, kebijakan Umar, maka Umar tidak menghitung, tidak mempertimbangkan Uyainah bin Hisan walal Aqra bin Habis, dan tidak memperhitungkan Aqra bin Habis, wa adrabahuma, dan sejenis mereka berdua, Uyainah bin Hisan dan Aqra bin Habis, minat tami'in, termasuk orang-orang yang ingin diberi zakat di dalam Islam. Miman, termasuk orang yahtaju yang butuh al-Islamu, agama Islam ini, wa daulatuhu, dan negaranya, negara Islam, ila ta'lifi qulubihim, untuk bersimpati, memperoleh simpati mereka. Jadi orang-orang yang pada masa Nabi masuk dalam kategori mu'allaf dihapus oleh Umar bin Khattab karena perubahan situasi, perubahan kondisi sosial atau perubahan eksistensi Islam dari yang kuat menjadi lebih kuat. Walam yaktub, dan tidak menulis ar-Rasul, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sokkan ing satu cek ya, satu cek yang mengafirmasi liha ulai, kepada mereka-mereka itu, termasuk Uyainah, Aqra dan sejenisnya, yubqihim, di mana garansi atau cek Nabi itu menetapkan dan melanggengkan mereka muallafatan, menjadi muallaf ilal abad, selamanya. Tidak ada garansi Nabi, tidak ada cek dari Nabi, surat sakti dari Nabi yang menjelaskan bahwa
orang-orang yang memperoleh bagian mu'allaf pada masa Nabi itu akan selamanya mendapat bagian mu'allaf. Tentu ini sebuah lompatan pemikiran yang tidak semua orang bisa. Sehingga Nabi bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Allah menjadikan kebenaran ini lewat lisannya Sayyidina Umar. Wal mu'allafu, siapa itu mu'allaf? Wal mu'allafu mu'allaf wa mu'allaf allazi, mu'allaf itu orang yara yang melihat, memandang, memutuskan al-imam seorang pemimpin, ta'lifahu dia harus didekati, dia harus diapresiasi dengan tindakan-tindakan yang simpatik. Fa'idza lam yara, maka ketika seorang pemimpin itu tidak melihat, tidak mempertimbangkan, tidak memutuskan ta'lifa syakhsin, dia harus menyantuni seseorang, dia harus mendekati secara simpatik kepada seseorang, au unasin atau manusia yang lain, bi'ayanihim dengan kondisi mereka, ini sudah tidak masuk dalam bagian mu'allaf. Misalnya ketika pemimpin punya pertimbangan seperti itu, aulam yaro, atau pemimpin itu tidak melihat ta'lif, kebutuhan ta'lif mutlakon secara mutlak, fi ahdihi, pada masa pemimpin itu, li adamil hajati, karena tidak ada kebutuhan ilaihi kepada ta'lif itu, au li anna hunaka, atau karena di sana dalam kondisi seorang pemimpin mengambil keputusan bahwa sudah tidak ada mu'allaf itu, hunaka, au li anna hunaka, atau karena di dalam membuat kebijakan itu masyarifa, ada beberapa alokasi program ahamma yang lebih urgent, yang lebih penting minhu daripada memberikan bagian mu'allaf, fahada, maka kebijakan, keputusan seorang pemimpin itu min haqqihi, ada otoritas dia, itu hak dia, wewenang dia. Karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, kebijakan seorang pemimpin itu berbasis kepada kemaslahatan. Dia melihat ada kemaslahatan yang lebih penting, atau bahkan tidak ada kemaslahatan ketika itu diberi, atau bahkan sudah ada perubahan situasi dan kondisi sehingga ada sesuatu yang lebih urgent, yang lebih prioritas, yang lebih mendesak untuk diwujudkan. Wala yakunu dzalika, dan kebijakan itu sama sekali tidak isqatan, menggugurkan lisahmil muallafati, untuk bagian muallaf ilal abadi, secara permanen selamanya, bukan. Itu kebijakan yang situasional, itu kebijakan yang temporer, itu kebijakan yang justru menjadi teladan bagi pemimpin untuk betul-betul melakukan tahqiqul manat, verifikasi empiris, untuk melihat, mengecek lapangan secara langsung bagaimana kondisi umat Islam, bagaimana kondisi orang-orang yang mengaku sebagai mu'allaf itu. Jadi tidak hanya normatif tetapi juga empiris. Bagaimana realitas objektif yang sesungguhnya dari mu'allaf itu. Kama fahima, sebagaimana memahami ba'dul Hanafiyah, sebagian ulama pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, wa ghairuhum, dan selain ba'dul Hanafiyah. Wala ta'tilan, kebijakan seorang pemimpin itu juga tidak mendisfungsikan, mengosongkan linnasi kepada nas, karena memang mu'allaf qulubuhum itu ada di dalam nas yang tadi saya sebutkan, kama dhanna, sebagaimana anggapan atau menganggap ba'dul mu'asirin, sebagian orang-orang modernis, orang-orang kontemporer. Jadi Sayyidina Umar menghilangkan bagian mu'allaf qulubuhum dengan pertimbangan situasional. Innallaha a'azzal Islam wa aghna anhum,
itu bukan mengubah hukum syara, itu tidak mendisfungsi nas Al-Quran, tetapi kebijakan yang berbasis situasional, karena kebijakan seorang pemimpin itu harus berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar. Fa inna Umar, maka sesungguhnya Sayyidina Umar, wal ummata, dan umat Islam ini kullaha, semua umat Islam, tidak hanya Sayyidina Umar, semua umat Islam, la tamliku, tidak punya hak, tidak punya kewenangan, ta'tila nasin, mengosongkan nas sharihin, yang jelas, yang eksplisit, min kitabillah, dari Al-Quran. Semua orang tidak punya hak untuk mendisfungsi Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama di dalam Islam, sebagai sumber yang sangat otoritatif di dalam Islam. Walakinnahu, tetapi sesungguhnya Umar, ro'a, melihat Umar, maslahatan muslimin, kemaslahatan orang-orang Islam, fi asrihi, pada masa Umar itu, ayyasudda, untuk menutup at-tariqada, jalan, ala tamiin, kepada orang-orang yang menginginkan, yang tamak, bahasa kita ya, rakus, fi amwali zakat, di dalam harta-harta zakat, bismit talif, dengan alasan menggunakan nama mu'allaf qulubuhum. Melihat situasi real di lapangan, maka Sayyidina Umar ingin saddul bab, menutup pintu yang rapat supaya tidak mudah orang mengaku-ngaku sebagai mu'allaf qulubuhum untuk mengambil harta zakat. Walam yarid, dan tidak datang, tidak sampai anhu, dari Umar, tidak ada informasi pun dari Sayyidina Umar, apa sesuatu yamna'u, yang mencegah sesuatu itu, minat ta'lif, wa i'ta'il mu'allafah, dan memberikan bagian mu'allaf, indal hajah, ketika ada kebutuhan, waktu itu maslahah, dan ketika ada tuntutan kemaslahatan. Jadi meskipun Sayyidina Umar menutup pintu supaya orang tidak mudah mengaku mengambil dana zakat dengan nama mu'allaf, tetapi tidak ada informasi kepada kita yang mengatakan bahwa Umar melarang memberikan bagian mu'allaf, bahwa Umar, tidak ada informasi bahwa Umar itu tidak menghilangkan, menghapus mu'allaf, atau tidak ada informasi yang mengatakan bahwa Umar melarang untuk memberikan mu'allaf ketika memang ada kebutuhan atau ada tuntutan kemaslahatan. Jadi tidak kebiahuyah, tidak mengeneralisir dengan mendistorsi satu informasi yang menggiring kepada bahwa Umar itu khalifah yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebuah tuduhan yang sangat tendensius. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa Nabi bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar, Allah menjadikan kebenaran ini lewat lesannya Sayyidina Umar. Memang menarik ya kita mengkaji figur satu ini. Kalau kita baca kitabnya Syekh Abdul Fadl, Mbah Fadl Senori, muridnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dalam kitab Kashfut Tabareh yang menjelaskan tentang sholat tarawih, itu beliau betul-betul membela Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar dituduh membuat syariat yang baru terkait dengan mendirikan sholat jamaah tarawih ala imamin wahidin di Masjidin Nabawi,
Justru Umar lah yang sangat memahami sunnah Nabi. Bukan orang-orang itu yang tidak memahami sunnah Nabi. Karena justru dengan tradisi yang dimulai, yang diinisiasi oleh Sayyidina Umar, umat Islam bisa kompak, sholat tarawih berjamaah dengan satu imam, sehingga legasi Sayyidina Umar ini diakui oleh Sayyidina Utsman dengan salah satu statement Sayyidina Utsman, Allahumma nawwir qabra Umar kama nawwara masajidana. Ya Allah, terangilah kuburannya Sayyidina Umar sebagai dia menerangi masjid-masjid kami. Jadi kebijakan Sayyidina Umar itu kemudian membuat masjid di seluruh dunia pada bulan Ramadan ramai dengan ibadah sholat tarawih berjamaah. Itu sebuah lompatan, sebuah gagasan yang cemerlang, yang manfaatnya, kemaslahatannya dirasakan oleh seluruh umat Islam dunia. Banyak sekali gagasan Umar. Inna amala Umar, sesungguhnya tindakan Umar ini, hadza ini, misalun, itu contoh, jayidun yang baik. Terobosan Sayyidina Umar ini adalah good model, teladan yang baik, li'tibaril maslahati, dengan mempertimbangkan kemaslahatan al-mursalah. Maslahah mursalah itu satu kemaslahatan yang tidak diakui secara eksplisit oleh Al-Quran atau Sunnah, dan tidak dinegasikan, tidak dinafikan secara eksplisit oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wasaddid dzari'ah, tidak hanya contoh yang baik untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai kebijakan syarak, tapi juga wasaddid dzari'ah, dan menutup pintu bagi kejelekan, ilal mafsadati, kepada kerusakan. Jadi saddu dzari'ah ilal mafsadah. Jadi Sayyidina Umar tidak hanya mempertimbangkan kemaslahatan dalam jangka panjang, tapi juga menutup pintu supaya tidak banyak orang-orang yang mengaku sebagai mu'allaf untuk mengambil harta zakat. Wahwa, contoh Umar ini, misalun, itu contoh jayidun yang baik, contoh yang betul-betul cemerlang. Kadzalika litaghayyuril fatwa, untuk perubahan fatwa, litaghayyuril azman, dengan perubahan masa, wal ahwal, dan situasi sosial, kondisi sosial. Wa mimma, dan sebagian contoh, ghayyara, yang mengubah Umaru, Sayyidina Umar, fihi, di dalam ma'al fatwa. Salah satu contoh di mana Umar mengubah fatwa, bitaghayyuril hali, sebab perubahan situasi dan kondisi sosial, zakatul khayli, zakatnya kuda, jaran kuda. Bagaimana kisahnya Sayyidina Umar mengubah fatwa kaitannya dengan kuda ini? Faqad ja'ahu, sungguh datang kepada Umar, unasun, orang-orang minas Syam, dari Syria, dari Syam. Syam pada masa Nabi adalah pusat perdagangan, sehingga Nabi pada usia sekitar 12 tahun itu diajak oleh pamannya Abu Thalib
ikut kafilah dagang dari Mekah ke Syam, tetapi belum sampai Syam dicegat ya, dikasih informasi sama pendeta Buhairah itu supaya Nabi Muhammad kembali ke Mekah untuk menjaga keamanannya. Artinya Syam itu menjadi destinasi perdagangan pada era Nabi. Saya kira ya pada era Umar tidak jauh beda. Bagaimana transaksi ekonomi di Syam ini luar biasa, dan Nabi punya pengalaman ketika membawa komoditas perdagangannya Sayyidah Khadijah selama 2 bulan ya ke Syam. Yuriduna, mereka menghendaki i'ta'az zakah minha, memberikan zakat dari kuda. Orang-orang dari Syria ini yang lebih tahu harga pasar tentu, karena Syam sebagai destinasi bisnis, destinasi perdagangan, ingin memberikan zakat dari kuda itu. Fatarod dada fi dzalika, maka Umar bimbang, berpikir-pikir dulu, bagaimana ini? Kenapa Umar kok ragu? Li'annahu, karena zakat kuda itu lam yaf'alhu Rasul, itu tidak dilakukan pada masa Nabi, wala Abu Bakr, dan juga tidak pada masa Abu Bakar. Kamu kok mau memberikan zakat kuda? Nanti dulu, saya berpikir dulu, karena hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah wala Abu Bakr. Ini sesuatu yang belum pernah dilakukan Nabi dan pendahulu saya Abu Bakar. Tapi kemudian summa jaa annahu aujaba zakah. Tapi kemudian datang satu informasi bahwa Sayyidina Umar ini mewajibkan zakat pada hewan kuda, meskipun pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak pernah dilakukan. Fi qissati Ya'la bin Umayyah, dalam kisah yang diceritakan oleh Ya'la bin Umayyah wa akhihi, dan saudaranya, bagaimana Sayyidina Umar kemudian mewajibkan zakat kepada kuda itu. Khina wajada, ketika Umar itu menemukan al-farosa, satu kuda, yablughu thamanuha, yang harganya mencapai mi'ata naqatin, 100 onta. Ada satu fakta, ternyata satu kuda kok harganya mencapai 100 onta. Mustadillan, dengan berpijak kepada dalil, bima dzakarnahu minal qiyas, dengan jalan qiyas. Wa huwa pemikiran Sayyidina Umar yang mengkiaskan kuda dengan unta itu karena harganya yang mahal. Tentu pada saat Nabi, unta itu harganya sangat mahal ya, dibandingkan dengan sapi, kambing, saya kira ya sampai sekarang ya. Wa huwa nau'un, itu satu macam min mura'atil maqasidi, satu contoh yang baik dari menjaga tujuan hukum, wal masalihi, dan kemaslahatan, wal adli, dan keadilan, alladzi qamat alaihi syariah, yang menjadi pondasi syariat, yang diharapkan oleh syariat, yang dibangun oleh syariat. Jadi gagasan Umar yang mewajibkan zakat kuda ketika harganya mencapai mi'ata naqah, 100 onta itu, dalam rangka menjaga maqasidus syariah, tujuan syariah, menjaga al-masalih, kemaslahatan, dan menegakkan al-adl, keadilan, yang menjadi sendi-sendi atau pondasi, pilar-pilar utama syariat Islam. Wa minal amsilati, dan sebagian contoh-contoh, allati tuzkaru, yang disebutkan punna di sini, min taghayyurul fatwa, dari perubahan fatwa, bi taghayyurul makan, sebab perubahan tempat, wal hal, dan situasi sosial. Anna Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Anna Mu'adz
Sesungguhnya Mu'ad bin Jabal khina ba'sahur Rasul, ketika diutus Kanjeng Rasul ilal Yaman, di negara Yaman. Ini sangat terkenal ya, Mu'ad bin Jabal. Diangkat Rasul menjadi waliul amri, pemimpin di Yaman. Kalau tidak salah ya pangkatnya gubernur ya di Yaman. Wa amarahu, dan Nabi memerintahkan Mu'ad itu ayakhudz zakat, untuk mengambil zakat. Dari mana? Min aghniyaihim, dari golongan-golongan kaya, orang-orang kaya di Yaman. Wa yarudda, dan memberikan atau mengembalikan zakat itu, wa yaruddaha ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Ketika Nabi memerintahkan itu, kana mimma ausobihi, salah satu yang diwasiatkan Nabi, dipesankan Nabi secara penting kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, khudh al-khubba minal khub wasyata minal ghamam wal ba'ir minal ibil. Nabi berkata, ambil itu, biji-bijian dari biji-bijian. Ya, maksudnya zakat tanaman. Kambing dari kambing, unta dari unta. Bagaimana sahabat Mu'ad bin Jabal merespon wasiat penting Nabi itu untuk membangun zakat di Yaman? Walakin lam yafham, tetapi sahabat Mu'ad tidak memahami hadhil wasiyah, wasiat Nabi ini. Illa annaha, kecuali Mu'ad bin Jabal memahami wasiat ini sebagai cara yang mempermudah alan nas, kepada manusia. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal yang terkenal hadisnya tentang istihad itu, ketika ditanya Rasul, dengan cara apa engkau mau mengambil keputusan? Ya, kitabillah, dengan Al-Quran. Kalau tidak ada, bisunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasul. Kalau tidak ada, astahidu ra'si wala alu, ya saya bersungguh-sungguh untuk menyampaikan pendapat yang benar, dan saya tidak tidak sembrono, tidak semau gue, tetapi betul-betul berpikir secara objektif berbasis Al-Quran dan As-Sunnah, petunjuk-petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sahabat Mu'ad ini tentu Rasulullah tahu bahwa beliau adalah man lahu malakatul istihad, orang yang punya kompetensi untuk beristihad, untuk istinbatul ahkam mimma sadiriha, untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya. Karena kemudian Rasulullah memuji jawaban Mu'ad bin Jabal ini, alhamdulillahilladzi memuji sahabat Mu'ad bin Jabal ini. Alhamdulillah, apa itu yang terkenal itu ya, lima yuhibbu Rasulullah. Jadi gagasan yang cemerlang atau jawaban yang cemerlang dari sahabat Mu'ad ini dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata seorang yang diakui Rasul punya malakatul istihad, kemampuan untuk beristihad ini, tidak memahami wasiat Nabi ini, illa annaha taysir. Sabda Nabi itu tidak lain tujuannya adalah mempermudah manusia. Wa anna hadza ma yutalabu nabihi. Dan ini tidak sesuatu yang harus dituntut ada pada manusia. Khudhil khubba bil khub minal khub wasyata minal ghamam wal ba'ira minal ibir. Tidak secara tekstual itu harus diambil. Falamma wajada, maka ketika Mu'ad ini menemukan al-aisara, sesuatu yang lebih mudah, alaihim, kepada manusia, kepada orang-orang yang beliau pimpin di Yaman, ayyadfa'u al-qimah, supaya mereka menyerahkan nilainya, rahaba bidzalik, maka
sahabat Mu'adz bin Jabal mempersilahkan ketika orang-orang di Yaman ini ingin menyerahkan zakatnya bil qimah, dengan nilainya, kalau sekarang dengan uang misalnya. Kenapa sahabat Mu'adz bin Jabal mempersilahkan mereka mengeluarkan zakat bil qimah? Lima fihi minar rifqi bihim, karena bentuk kelembutan kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, wan naf'i, dan memberikan kemanfaatan, liman wara'ahum bil Madinah, bagi orang selain mereka di Madinah, asimatil Islam, yaitu ibu kotanya Islam. Justru dengan qimah misalnya dirham atau dinar, ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk penduduk Yaman tapi juga untuk kota Madinah sebagai asimatul Islam, ibu kotanya Islam. Idza fadula, ketika berlebih syai'un, sesuatu, anhum, dari masyarakat Yaman, ketika mereka sudah sejahtera, maka bisa dibawa ke Madinah. Wa arsalahu ila hunaka, dibawa oleh Mu'adz bin Jabal ke Madinah. Wa fi khutbati Mu'adz bil Yaman, termasuk kandungan khutbahnya sahabat Mu'adz di Yaman, qala utuni bi khamisin aw labis ay malabis min sun'ihim, silahkan berikan kepadaku. Mungkin ini bil qaf ya, kalau bil qamis baju lengan panjang ya, atau baju kurung atau kemeja. Au labis, atau pakaian-pakaian yang lain. Malabis min sun'ihim, pokoknya pakaian produk dari negara Yaman, dari daerah Yaman. Akhudhu minkum, saya mengambil itu dari kamu semua. Maka nadzurrah, sebagai pengganti dari jagung, wasyairi, dan gandum. Fa innahu ahwanu alaikum, itu lebih mudah bagi kamu, wa anfa'u, dan lebih memberikan manfaat, lil muhajirin, bagi orang-orang muhajirin, bil Madinah, di negara Madinah. Jadi sahabat Mu'adz yang mendapat lisensi Nabi di dalam beristihad ini mengatakan, utuni biqamis aw labis akhudhuhu minkum makana dzurrati wasyair fa innahu ahwanu alaikum wa anfa'u lil muhajirina bil Madinah. Tidak dengan zakat jagung atau gandum, tapi kemudian diganti dengan pakaian-pakaian dari produk dari Yaman yang bisa ekspor, yang bisa dikirim ke ibu kota Islam ya, zaman dulu di Madinah. Menarik sekali ya, kajiannya Yusuf Al-Qaradawi ini, memberikan fakta-fakta pada era Nabi, setelah Umar bin Khattab dengan mu'allaf qulubuhum, dengan zakatul khail, kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal yang mendapat lisensi Nabi untuk beristihad, hadisnya yang terkenal selalu dikutip oleh ulama-ulama usul fikih. Ini fakta-fakta sejarah yang menarik diungkap supaya tercerahkan bagi kita bagaimana para sahabat begitu mampu menghadirkan Islam secara segar, aplikabel ya, dengan tuntutan kemaslahatan situasional pada masanya. Tidak mempersulit tapi mempermudah, karena mereka memahami maqasidus syariah, mereka memahami tujuan-tujuan syariah, mereka memahami spirit keadilan di dalam Islam, bahkan mereka mengedepankan ar-rifqu, kelembutan, al-yusru, taisir, memberikan kemudahan kepada umat Islam di dalam menunaikan ajaran zakatnya, tidak mempersulit.
Fa'tibarul maslahati, maka mempertimbangkan kemaslahatan, wa ri'ayatu maqsadis syari', dan menjaga tujuan Allah dan Rasulnya syari' minaz zakah, dari zakah, huwa alladzi ja'ala Mu'adz, itulah yang menjadikan sahabat Mu'adz, wa huwa a'lamus sahabati bil halali wal haram, dia adalah sahabat yang paling memahami tentang status halal dan haram, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, yu'assiru akhdhal qimah thiyaban yamani, kemampuan Mu'adz bin Jabal mempertimbangkan kemaslahatan dan menjaga tujuan Allah dan Rasulnya, itulah yang mendorong Sayyidina Umar untuk memilih mengambil kebijakan akhdhul qimah, yaitu menarik zakat berupa nilainya. Apa itu? Thiyaban yamaniyan, pakaian-pakaian made in Yaman, pakaian-pakaian produk Yaman, badalan minal hubub, menjadi pengganti dari biji-bijian. Ma'ama yudhannu, meskipun sebagian orang menganggap bahwa kebijakan itu mim mukhalafati, bertentangan kebijakan itu zahirul hadis, zahirnya hadis al-akhar, yang lain, dari teks hadis yang lain. Wa makana li Mu'adz, dan sungguh tidak ada satu benak pun pada sahabat Mu'adz ayu khalifah hadis Rasulullah, untuk menentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sahabat Mu'adz itu, alladzi ja'ala, yang menjadikan istihadnya Mu'adz fil martabatis salisah, pada strata yang ketiga, ba'dal kitabi was sunnah, setelah Al-Quran dan sunnah. Sahabat Mu'adz itu a'lamus sahaba bil halali wal haram, sahabat yang punya kemampuan yang luar biasa untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Nabi memberikan lisensi, legalitas, bahwa sahabat Mu'adz ini salah satu sahabat, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulihi, itu pujian Nabi, segala puji bagi Allah yang memberikan pertolongan taufik kepada utusan-utusannya, lima yuhibbu rasuluhu, terhadap sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Ini sebuah rekognisi yang luar biasa dari Rasul terhadap malakatul istihad, kemampuan beristihadnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Walakinnahu, tetapi sahabat Mu'adz bin Jabal adraka, menemukan maksud al hadis, tujuan hadis, falam yatajawaz bihi maudhi'ahu, sahabat Mu'adz memahami wasiat Nabi itu, apa tujuannya, sehingga sahabat Mu'adz tidak keluar dari tujuan itu. Kebijakan-kebijakannya, pemikiran kebijakannya tidak keluar dari maksudul hadis, tujuan dari hadis Nabi. Khudh al-hubba minal hub wasyata minal ghanam wal bai minal ibil. Itu betul-betul difahami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Walihada, melihat ini, bagaimana kebijakan Umar, Mu'adz bin Jabal ishtarata, memberikan syarat al-usuliyun, ulama-ulama usul, fil mustahidi, kepada mustahid, orang yang melakukan istimbatul ahkam, mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, ayyakuna aliman, ulama ahli usul memberikan syarat seorang mustahid itu ayyakuna aliman, harus orang yang mengetahui betul bimadarikil ahkam, dengan sumber-sumber hukum, tempat-tempat menemukannya hukum, wa maqasidis syariah, dan tujuan-tujuannya syariah. Wa iyakuna, dan mustahid itu harus ada aidan, begitu juga aliman, mengetahui betul bimasalihin nas,
dengan kemaslahatan manusia fi asrihi pada masa mustahid itu. Jadi aliman bimadarikis syariah, bimadarikil ahkam wa maqasidis syariah, wa yakuna aliman bimasalihin nas fi asrihi. Harus memahami kemaslahatan situasional pada masanya. Wa hadza haqqun. Syarat ini sebuah keniscayaan, suatu yang hak, yang benar. Fa inna man hassala, maka sesungguhnya orang yang mampu menghasilkan, mengumpulkan di dalam dirinya kathiron, banyak sekali, minal ilmi, dari pengetahuan, wa wasailil istihad, dan sarana-sarana istihad, dia menguasai nahwu, saraf, balaghah, fikih, usul fikih, asbabun nuzul, asbabul wurud, ulumul Quran, ulumul hadis. Walakinnahu, tetapi orang itu, ya'ishu, hidup, fi burujin ajiyin, di menara yang bersuara keras, ya fi burjin ajiyin, au sauma'atin, atau di gereja mun'azilatin, yang terpencil. Ada orang yang alim, menguasai ulumul istihad, ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam beristihad, tetapi dia hidup terasing, tidak memahami realitas sosial secara objektif. Ghafilan an masalihil mustama', dia lupa kemaslahatan sosial masyarakat. Wa mafasidihi, dia lupa mana yang mendatangkan kemaslahatan, mana yang menghilangkan kerusakan. Wa ma yaduru fil uqul, dan apa yang berkembang, berputar di dalam pemikiran manusia, min afkar, dari pemikiran-pemikiran manusia, wa fil anfusi, dari jiwa-jiwa manusia, min nawazi', dari beberapa kendala, pertentangan, wa fil haya, di dalam kehidupan ini, min waqa'i, dari fakta-fakta, kejadian-kejadian, wa tayarat, dan perubahan-perubahan mainstream. Mathalu hadza, perumpamaan orang alim yang seperti ini, dia memang unggul secara teoritis, tetapi tidak memahami realitas secara objektif, tidak mampu mengetahui mana yang menjadi kemaslahatan manusia dan mana yang menyebabkan kerusakan manusia. Ala ilmihi, meskipun dia punya ilmu yang banyak itu, la yu'addu min ahlil istihad, dia tidak dianggap sebagai ulama yang ahli istihad, yang mampu beristihad. Karena istihad itu harus menggabungkan antara kemampuan teoritik dengan kemampuan praktis, kemampuan memahami perubahan objektif di tengah-tengah masyarakat. Wal fatwa, wal fatya, atau wal futuya, dan fatwa, wal hukmi, dan hukum, fi syariatil Islam, di dalam syariat Islam. Dia tidak dianggap sebagai ahlul istihad, ahlul fatwa, atau ahlul hukum. Karena hukum itu butuh tatbik, butuh aplikasi, butuh penerapan, yang penerapan itu harus pada lanskap sosial objektif di tengah-tengah masyarakat. Ina'tibarul masalihi, sesungguhnya mempertimbangkan kemaslahatan, wal maqasidi, dan tujuan-tujuan al-amati, yang umum, li syariati, dari syariat, huwa, ya, mempertimbangkan kemaslahatan itu, alladzi ja'alna, yang menjadikan aku, nurajjihu, mengunggulkan, ma, sesuatu, aftabihi, yang difatwakan, ya, atau yang menfatwakan dengan sesuatu itu, kathirun, ulama-ulama banyak, min ashabi Rasul, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar mempertimbangkan kemaslahatan dan tujuan-tujuan syariat Islam, itulah yang membuat Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini mengunggulkan pendapat banyak sekali sahabat Nabi. Alla zakata fi khulliyin nisa, sesungguhnya tidak ada kewajiban zakat bagi perhiasan perempuan.
Li'anna maqsudas syariah, karena sesungguhnya tujuan syariah fi zakati, di dalam zakat, karena tujuan syariat Islam di dalam zakat, kama fahimuha, sebagaimana difahami oleh para sahabat, minal amwal, dari harta-harta, allati akhadha minha, yang diambil atau yang mengambil dari zakat itu, dari harta itu, Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, az-zakata fi asri, harta-harta yang diambil zakatnya Rasulullah pada masanya itu, angtufrodo, zakat itu diwajibkan fil mal an-nami, pada harta yang produktif, yang berkembang, alladhi atau harta min sya'nihi, dari harta itu, ayyan mu'a, dia bisa berkembang, harta yang bisa berkembang atau yang berpotensi berkembang. Liyakunal akhdhu, supaya mengambil zakat itu, harta itu, mengambil zakat dari harta itu, fil ghalibi, secara penilaian banyak orang, minal fadli, itu dari kelebihan, wan namai, dan perkembangan harta itu. Wa yabqa, dan tetap al aslu, modalnya atau asalnya, limalikihi, kepada pemilik harta itu. Masdaru takhlin, sebagai sumber pendapatan, lahu, kepada pemiliknya itu. Jadi Nabi sangat rasional dan argumentatif. Harta-harta yang diambil zakatnya pada masa Nabi itu harta-harta yang betul-betul berkembang, bukan harta yang statis, yang berhenti, yang tidak berkembang. Supaya yang diambil zakatnya itu adalah pendapatan dari harta yang berkembang itu, sehingga modalnya masih dan akan terus menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Itu sebuah kearifan yang luar biasa ya dari Nabi, sehingga stabilitas ekonomi umat ini terjaga dengan baik. Wal khulliyu, perhiasan-perhiasan itu, alladzi abahahullah, yang diperbolehkan Allah, lil mar'ah, kepada perempuan, laisa namian, perhiasan kalung, gelang, anteng-anteng, itu bukan harta yang berkembang. Wala min sya'nihi ayyanwa, dan tidak bisa berkembang. Bal huwa, tetapi perhiasan perempuan itu min jinsi thiyabizina, termasuk jenis dari pakaian hiasan, untuk mempercantik lah bahasanya, untuk memperindah perempuan, wa athathil baiti, dan termasuk perabot rumah, wa ma ila dzalika, dan yang lain-lain. Jadi perhiasan perempuan itu min jinsi thiyabizina, termasuk dari pakaian hiasan ya, pakaian yang memperindah perempuan, dan sama dengan perabot-perabot rumah itu. Kemudian bagaimana? Wari'ayatul adli, menjaga keadilan itu, alladzi buniyat alaihi syariah, yang dengannya dibangun syariat itu, huwa alladzi ja'alna, itulah sesuatu yang menjadikan aku, nurajjihu, mengunggulkan aku, qaulat tabi'i, pendapat ulama tabi'in al-jalil, yang agung, yang mulia, al-imam Atha bin Rabah. Ini kalau kita baca kitabnya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Imam Atha bin Rabah ini termasuk tabi'in yang fuqaha tabi'in, ahli fikihnya tabi'in yang luar biasa. Atha bin Rabah fi raf'i nafaqati zar'i, dalam hal menghilangkan yang dikeluarkan tanaman, nafaqah zar', tanaman, min jumlatil mahsul, dari jumlah hasil. Jadi termasuk hasil dari tanaman itu tidak termasuk apa yang dibelanjakan, bukan. Apa yang dibelanjakan itu ya seperti
buat nyempret itu, mes dan lain-lain. Summa tazkiyatil baki, kemudian harta yang kemudian membersihkan atau mengzakatkan sisanya. Jadi kalau kita pahami, insya Allah dari teks ini adalah modal atau hasil tanaman itu dikurangi dari nafaqatuz zar, dari modal untuk belanja tanaman itu untuk memelihara dan lain-lain. Karena ada kata-kata tsumma tazkiyatul baqi, kemudian membersihkan dalam arti menzakatkan sisanya, hasilnya dikurangi nafaqatuz zar, kemudian baru sisanya dizakatkan, insyaallah. Wa ja'alna, dan kami menjadikan, nakhtar memilih, Yusuf Al-Qaradawi, ayu zakka atau ayu zakia, supaya berzakat, al-mustajiru, orang yang menyewa, az-zar'a, tanaman, al-kharija, yang keluar, ba'da tarkhin nafaqat, setelah membuang anggaran belanja itu. Jadi orang yang menyewa itu juga menzakati setelah modalnya diambil dari hasil tanaman itu. Wa minha, dan sebagian dari nafaqat itu ujratul ardi, upah bumi, artinya ongkos sewa dia itu. Ini pendapat dari Yusuf Al-Qaradawi, ya, artinya mempermudah bagi petani kalau dalam konteks ini, karena semua pengeluaran dihitung kemudian dikurangi oleh penghasilan itu. Bahkan orang yang menyewa juga sewanya ini dikurangi dari hasil tanaman itu. Wa yuzakiya, dan supaya menzakati malikul ardi, pemilik tanah yang disewa itu, al ujrah, dari biaya sewa yang diberikan kepadanya, alati yaqbiduha bimujarrati qabdiha, yang dia ambil, dia genggam secara gratis, dia tidak mengeluarkan apa-apa, dia menerima sewaan itu juga harus dizakati. Wa yukhraju minha, dan dikeluarkan dari itu, dari ujrah itu, bagi malikul ard, al-usyru 10%, au nisfuhu, atau 5%. Li'annaha, karena ujrah itu, biaya sewa yang diberikan kepada pemilik tanah itu dari penyewa, badalun, menjadi ganti, amma yastahiqu minal kharij lau zara'a 'alaiha, karena itu menjadi pengganti dari hasil. Kalau dia menanam sendiri, dia akan mendapat hasil itu, maka pengganti dari hasil itu adalah uang sewa itu. Ila ghairi dzalika, dan contoh-contoh yang lain, minal amsilah. Ini kajian kita pada hari ini, tetapi menarik sekali, legasi dari Sayyidina Umar dan Sayyid sahabat Mu'adz bin Jabal, dengan pemikiran-pemikiran transformatif. Dan Yusuf Al-Qaradawi juga menyontohkan pendapat tabi'in, termasuk fuqaha tabi'in, Imam Atha bin Rabah. Ini menjadi refleksi kita, perenungan kita. Paling tidak kita bisa membaca bagaimana para sahabat dan tabi'in menghadirkan Islam yang membawa kemaslahatan pada masanya. Uslubul bahsi, demikian kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah ketemu pada kesempatan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.